Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada 9 Rajab 1445 Hijriah ini terdapat tanggal 21 Januari 2024 Ahad, kita akan melakukan kajian kembali dengan tema siapakah yang dimaksud dengan ulil albab yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari Pak Ustaz Sabta untuk tentang siapakah ulil albab itu, yang orang, kalau pengertian kita, orang yang memiliki akal dan kecerdasan. Silakan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Rahayu. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat terakhir, ayatnya 111. Surat Yusuf terdiri dari 111 ayat, termasuk kelompok surat Makiyah, diturunkan di Mekah dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dulu. Surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai'in. Kula atau kuli? Wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ya, silakan Pak DKM artinya. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sudah sampai di sana dulu. La itu sungguh, qad sesungguhnya, la nya la taukid, qadnya juga sama,
Jadi ada dua la sungguh, kod sesungguhnya. Kalau ajengan mengartikan la estu temen, kod satemen-temena. Satemen-temena teh kacida. Kacida nate kacida pisan. Pisan nate pisan-pisan. Jadi bahasa Sunda mah begitu ya. Estu temen kacida pisan, pisan nate pisan-pisan. Tapi diartikannya sesungguhnya aja dalam bahasa Indonesia. Padahal lah itu sungguhnya, lah pendek, kod sesungguhnya. Iya. Estu temen nate satemen-temena pisan, pisan nate kacida pisan. Telah ada pada kisah-kisah mereka yang dimaksud fi qasasihim, kisah-kisah mereka itu kisah-kisah orang salafus solih, orang-orang terdahulu yang soleh-solih, dan salafus salah, orang-orang yang hidup terdahulu yang salah-salah. Jadi ada salafus solih, ada salafus salah. Siapa orang-orang soleh terdahulu? Para nabi dan para pengikutnya, seperti contohnya Musa dengan Firaun, Ibrahim dengan Raja Namrud, Rasulullah dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ketika belum masuk Islam. Pokoknya abu-abu saja. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ketika mereka belum masuk Islam. Abu Sufyan yang dimaksud. Kisah-kisah mereka itu harus jadi pengajaran. Bagi siapa? Bagi ulul atau ulil, Pak? Bagi ulil albab. Li ulil albab. Uli itu artinya yang mempunyai. Albab, lub itu hati asalnya. Tapi diartikan berakal. Jadi sungguh pada kisah-kisah mereka yang dimuat dalam Al-Quran harus diajukan pelajaran bagi ulul albab mah. Ulul albab secara etimologis, lugawi bahasa, artinya orang-orang yang berakal. Tapi tidak setiap orang yang berakal itu ulul albab. Ulil atau ulul albab arti bahasa artinya orang-orang yang berakal. Akan tetapi tidak setiap orang yang berakal termasuk ulul albab. Begitupun kata amal solih. Amal solih itu bahasa Arab. Amal itu perbuatan, solih itu baik. Jadi perbuatan yang baik dalam bahasa Arab disebut amal solih. Amal solih artinya perbuatan yang baik. Tapi tidak setiap perbuatan baik menjadi amal solih. Teka hartasnya. Amal solih itu perbuatan baik artinya, karena amal solih bahasa Arab. Jadi kalau ada perbuatan yang baik, bahasa Arabnya amal solih. Akan tetapi tidak setiap perbuatan baik menjadi amal solih. Kenapa demikian? Karena amal soleh mempunyai definisi syar'i. Betul, amal soleh itu artinya perbuatan baik. Tapi tidak setiap perbuatan baik amal soleh. Begitupun ulul albab. Itu artinya orang-orang yang memiliki akal. Kita punya akal. Berarti bahasa Arabnya ulil atau ulul albab. Akan tetapi tidak setiap orang yang berakal termasuk ulul atau ulil albab. Karena ulil albab mempunyai definisi syar'i, mempunyai kriteria syar'i. Siapakah ulil albab? Kita lihat tadi dibaca oleh Ustaz dalam sholat, surat Ali Imran ayat 190 dan seterusnya.
Surat Ali Imran diturunkan di Madinah, termasuk kelompok surat Madaniyah yang Ustadz baca tadi dalam sholat. Ayat 190 sudah pada hafal kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapakah ulil albab, yang artinya orang-orang yang berakal, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Silakan Bapak, HP-nya artinya Pak. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Silakan artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal atau ulil albab itu? Lanjut ayat 191-nya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Sudah sampai di sana dulu. Kriteria definisi syar'i ulil albab adalah satu, orang yang selalu always, tak pernah never. Ya selalu itu always Pak, tak pernah itu never. Mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, balik ke diri saya. Saya dalam keadaan berdiri nyooh HP, sedang duduk nyooh HP, sedang nyangkere ngedang nyooh YouTube. Masuk tidak ulul albab? Tidak. Kenapa? Bacaannya Al-Quran gimana? Bukan. Berzikir yang paling utama itu satu sholat, dua baca Quran Pak. Sedang berdiri, duduk, dan berbaring, senantiasa berzikrullah, baik zikirnya secara lisan atau zikir hati. Kalau saya berakal memang, tapi belum masuk ulul albab, karena sedang berdiri tidak berzikir kepada Allah, sedang duduk atau sedang berbaring nyonyo HP Bapak. Terus ulul albab itu ciri yang berikutnya apa? Yang kedua, mengatakan, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini tentu harus saintis, mempunyai ilmu pengetahuan, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau saya mah nggak punya ilmunya, lihat kalur tanggal, lihat langit, sudah saja sampai di sana Pak. Tapi orang yang berilmu pengetahuan, sains dan teknologi tembus terus Pak. Hanya saja orang-orang Eropa dan Barat
orang berakal, brilian, jenius, tapi tidak sampai ke derajat ulul albab karena mereka tidak beriman. Nanti dilanjut ayatnya. Ulul albab itu yang seperti apa? Bukan hanya memikirkan penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang. Kalau kita mah sekarang menjelang pagi atau pagi berganti malam, nanti siangnya lenyap berganti malam. Bapak, kalau pergantian siang dan malam, kalau malam berganti siang, malam di mana Pak? Malamnya kemana Pak? Atau malam berganti siang, malamnya kemana? Siang berganti malam, siangnya kemana Pak? Oh, di Amerika atau di Arab. Jadi harus orang yang berilmu pengetahuan. Tapi orang yang berilmu pengetahuan belum tentu ulul albab, belum tentu. Lanjut Pak, artinya ulul albab kriteria yang berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sampai berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Silakan Pak. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Terus, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. sampai keluar katanya, Subhan ma khalaq Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Semua yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Cek paripausna utek tongo walang taga oge, nyamuk atau yang lebih ringan dari nyamuk. Apa yang lebih ringan dari nyamuk Pak? Incu narengit. Virus. Iya. Wah, kan nyamuk bahaya, bisa demam berdarah. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Ilmu kedokteran berkembang, rumah sakit payu, orang demam berdarah diopname Pak. Jadi tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sampai di situ ulul albab itu, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan malam dan siang, pergantian malam siang, langit dan bumi. Semua yang Kau ciptakan tidak ada sia-sia. Oleh karenanya Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Baru disebut ulul albab. Kalau sampai ke titik itu. Kalau tidak sampai ke titik itu, saintis orang Eropa dan Barat itu bukan ulul albab. Diakui dia brilian, jenius, tapi bukan ulul albab. Ulul albab mah harus sampai ke titik Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lanjut Pak. Ayat berikutnya masih kriteria ulul albab. Artinya ya Pak? Iya, artinya saja. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Sampai begitu Pak ulul albab itu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka disiksa, itulah orang-orang yang Engkau hinakan. Dan tidak ada bagi orang-orang yang musyrik itu seorang penolong pun kekal di nerakanya. Sampai ke titik itu Bapak ulul albab. Ulul albab secara arti bahasa orang yang berakal memang, tapi tidak setiap orang yang berakal ulul albab. Karena ulul albab mempunyai kriteria dan definisi syar'i. Di surat Ali Imran ayat 190 dan seterusnya. Lanjut Pak, ulul albab itu sampai mana? Terusan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Sampai iman ulul albab itu Pak, ahli pengetahuan Eropa dan di Barat itu, iya benar berakal dan jenius, brilian akalnya, tapi tidak sampai ke titik ulul albab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman
Ya Rabb kami telah mendengar seorang penyeru yang mengajak kepada beriman, yaitu para rasul, para nabi, mubaligh, dai. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa. Ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami dan hapuskan segala kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang termasuk kelompok yang berbuat kebaikan. Wa tawaffana ma'al abrar. Kalau tidak sampai ke titik itu, bukan ulul albab. Berakal, iya sih. Lanjut Pak, ada berapa dihitung? Ada 9 atau 10 kriterianya. Terus, Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi pada hari kiamat ada sekelompok manusia yang dihinakan Allah. Artinya pada hari ditegakkannya keadilan Allah, ada orang-orang yang dimuliakan Allah. Nah, kita jangan sampai pada hari tegakkan keadilan Allah hari kiamat itu termasuk golongan yang dihinakan Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim juga berdoa itu, Pak. Wa la tuhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan Kau hinakan aku pada hari ditegakkannya keadilan Allah, yaumul hisab, hari kiamat nanti. Itu doa sampai ke sana ulul albab itu, Pak. Tidak berhenti sampai orang yang memiliki akal sekalipun IQ-nya di atas rata-rata, jenius atau brilian. Hitung aja Pak, kriteria ulul albab ada berapa. Disambung lagi, kriteria ulul albab itu terdapat dalam surat Ar-Ra'd, surat 13, mulai dari ayat 19 saja Pak. Nanti berhenti sampai ayat 20 atau 21, kita tafsiri dengan hadis. Silakan HP-nya Pak. Surat 13 Ar-Ra'd diturunkan di Mekah. Ayatnya mulai 19 dan seterusnya. Surat 13 Ar-Ra'd. Silakan Pak DKM artinya. Bismillah. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang-orang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Apa orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran? Arabnya wa ma yatadzakkaru illa ulul albab atau ulil albab Pak? Wa ma yatadzakkaru, ujung ayatnya Pak, baca Arabnya. Enggak, sebelum ulul albab. Innama ikuti saya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Arti akhirnya Pak, hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah tuturkan dalam Al-Quran. Kisah manusia terdahulu Pak, yang soleh dan yang salah. Ada satu buku muncul sudah lama Pak, di Palasari bisa dilihat toko buku. Kisah-kisah binatang dalam Al-Quran. Ini rajin sekali ulamanya. Seperti laba-laba, kemudian semut, kemudian gajah. Pokoknya fauna saja. Fauna ya? Kalau binatang itu fauna. Iya. Disusun, cuman nggak saya beli tuh bukunya. Dituturkan ada apa di balik kisah itu, sampai innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan merasa malu untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Dibahas Pak tentang nyamuk, laba-laba, alankabut, alfil, gajah, terus apa lagi? Semut, anamel, terus lebah tadi sudah.
Hanya kalau dipeser bukunya ku Pak. Ada juga rangkaian cerita dalam Al-Quran itu manusia saja, salafus salih dan salafus salah, orang-orang terdahulu yang soleh-soleh, para nabi dan para pengikutnya, dan orang-orang yang terdahulu yang salah-salah, seperti Firaun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Harusnya jadi pengajaran katanya, kata Allah, bagi ulul albab mah. Kisahnya jadi pelajaran. Terus Pak, ayat 20-nya bagi, ulangi, terakhir ujung ayat 19. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Orang berkata innama yatadzakaru ulul albab, yaitu teruskan. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Alladzina, bagaimana 20 Pak? Arabnya alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudul mitsaq. Orang yang memegang teguh perjanjian dengan Allah. Orang yang memegang teguh perjanjian dengan Allah. Itu tafsirnya bisa orang yang menegakkan sholat wajib 5 waktu Pak. Al-ahdu bainana wa bainal abdu, tali perjanjian antara aku dan hamba adalah sholat, kata Allah. Apabila sholatnya lepaslah perjanjian itu. Bukan hadis ya, kalau as-sholatu imaduddin bukan hadis Pak. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Itu bukan hadis, ungkapan bahasa Arab. Jangan disebut hadis, nanti terancam oleh Rasul. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man qala malam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan itu hadisku padahal bukan, maka tempat kembalinya neraka. Berbeda berdusta atas nama Nabi dan berdusta atas nama kita sesama kita, beda Pak. Satu hukumnya. Jadi itu bukan hadis sebetulnya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa menegakkan agama, barang siapa mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama. Barang siapa merubuhkan sholat, tidak sholat sama dengan merubuhkan agamanya. Itu populer ya. Kemudian lihat hadis Muslim dengan nomor 63 yang dimaksud ayat 20 dari surat Ar-Ra'd, alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudul mitsaq. Ulul albab itu orang yang sholat, tidak sholat bukan ulul albab, sekalipun akalnya cerdas, jenius, brilian, jahiliyah saja. Beda ya sudut pandang Allah, kacamatanya dengan macam kacamata kita, beda. Silakan Pak, judulnya Sahih Muslim nomor 63. Istilah kafir bagi yang meninggalkan sholat. Istilah kafir bagi yang meninggalkan sholat. Terus dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Iya, tali penghubung seseorang dikatakan muslim mukmin dengan syirik dan kafir sholat. Sholat itu barometer amal. Apabila tinggal sholatnya, kapiku maha weka musyrik atau kafir gitu. Kapiku maha itu bahasa Indonesia ada naunnya. Kapiku maha. Pilih masuk golongan. Oh, iya. Ada hadis sahih. Udah dikenal ini hadis ini. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pos yang pertama akan diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Itu pos yang pertama Pak. Pos yang pertama yang akan diperhitungkan Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Apabila sholatnya beres roes, dianggap beres semua amalnya Pak. Ya Allah, jadi sholat barometer amal kalau begitu. Idza sholuha sholat sairu amali.
kalau sholatnya penilaian dari Allah pada hari kiamat, baik, benar, dianggap benar semua amalnya. Waduh, hebat ya. Padahal belum tentu ya. Orang yang benar sholatnya, amalnya yang lain dianggap beres-beres. Wa idza fasada fasadat sairu amali. Apabila sholatnya rusak, tidak baik, tidak benar, dianggap rusak seluruh amalnya. Segitunya sholat itu ya. Tapi jiwa sholatnya harus muncul. Ini tafsiran ulul albab loh ya. Dari surat 13 ayat 20. Baca 13-20-nya dulu Pak. Innama yatadzakaru ulul albab. Ujung ayat 19 dibaca artinya. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Hanya ulul albab. Orang berakalnya ganti ulul albab Pak. Hanya ulul albab saja yang dapat mengambil pelajaran. Yaitu Itu yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. iya itu sholat itu. Yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat sholat. Sholat yang baik dan benar itu minimal ya. Kaifiat tata caranya mengikuti sunnah Rasul. Kita waktu kecil sih belajar sholatnya bukan melalui hadis. Meser rakatan sholat nu digendong teh apa di bus kota. Jadi sholatnya dimulai usolli fardol maghribi salasar rebo kemis. Begitu. Setelah amalnya dewasa, loh nggak ada usolli nih. Baru sadar. Sebetulnya tidak salah semua sih, hanya ada perbaikan di sana sini sedikit-sedikit. Membaca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Padahal begitu gek dia curug ngaceng Pak. Hadisnya begitu Pak. Tidak menunggu asyhadu an la ilaha illallah, tidak Pak. Hadisnya begitu duduk, curug ngaceng. Adapun digerak-gerakannya atau tidak, dua hadis ada. Gerak-gerakan atau tidak digerak-gerakan. Walam yuhariku hada. Untung kita setelah menginjak dewasa atau ngeskolot orang teh semoga incu. Kita mulai periksa hadis ini. Lihat hadis Bukhari nomor 1939 ya. 1939. Jadi dulu ada para sahabat yang sebaya usianya Pak, Rihlatul Ilmi, datang dari berbagai kampung ke kota Madinah, ingin melihat bagaimana cara Nabi sholat Pak, sampai 20 hari 20 malam nginep di Masjid Nabawi. Kayaknya huruj keluar. Enggak, Rihlatul Ilmi. Bapak punya kendaraan roda 4, sewaktu-waktu jangan dipakai piknik ke Pangandaran aja Pak, atau Kotor Boom. Sekali-kali mendatangi kiai yang Quran sunnahnya hebat. Siapkan pertanyaan dan bawalah buah tangan oleh-oleh buat kiai. Jadi amal ibadah. Mau semalam, mau 2 malam, terserah bagaimana waktunya kita. Kendaraan roda 4 kita pakai Rihlatul Ilmi. Berkala 3 bulan sekali. Saya mengajak jamaah waktu itu ke Cianjur. Ada yang punya kendaraan, bawa kendaraan Cianjur. Datangi kiai yang benar Quran sunnahnya. Ini hadisnya Pak, ada. Pesantren kilat kita yang bagi yang tua-tua nih. Silakan Pak, 1939. Dari Abu Kilabah. Sahih Bukhari 1939. Iya, bismillah. Dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu bahwa Malik menceritakan kepada kami. Malik bin Al-Huwairis enggak? Malik aja. Bin Al-Huwairis. Bin Al-Huwairis. Iya. Malik bin Al-Huwairis menceritakan kepada kami, katanya, kami datang kepada Nabi SAW, sedang kami pemuda-pemuda yang hampir sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. 20 malam itu Rihlatul Ilmi, bukan khurud. Jamaah tabligh khurud bukan. 20 malam, tapi Bapak kalau 20 malam kerja ya. Jangan 20 malam lah, semalam 2 malam lah. Weekend. Nanti pulang, ha? Weekend. Jadi kendaraan roda 4-nya dipakai ibadah, Pak. Iya benar, mengajak keluarga juga refreshing ibadah, betul Pak, ibadah. Tapi di sela-sela itu juga mendatangi kiai yang Quran sunnahnya benar. Jangan kiai yang merangkap dukun. Dukun merangkap kiai. Dukun yang dikiaikan, jangan. Ada kan? Dukun tapi dikiaikan.
kiai tapi merangkap paranormal. Terus Pak, 20 malam ya? 20 malam. Iya. 20 malam. Rasulullah SAW sangat halus perasaannya. Iya. Sebab itu setelah beliau mendengar bahwa kami telah ingin bertemu dengan keluarga, beliau menanyakan kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami ceritakan kepada beliau, Nabi berkata, kembalilah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ajarlah dan suruhlah mereka disebutkan oleh beliau beberapa hal. Ada yang saya ingat dan ada pula yang tidak. Di antara sabda beliau, jangan sembahyang, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakan sholat. Iya, kata Rasul ini harus populer. Kalian mau pulangkan ke keluarga masing-masing, Rasul berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Melihatnya itu waktu Rilatul Ilmi, sahabat yang sampai umurnya 20 malam itu melihatnya dengan mata kepala sendiri karena sejaman. Kita melihatnya dengan ilmu, ro'a bil ilmi, melihat hadis-hadis sahih. Bagaimana kaifiat Rasul sholat dari mulai wudunya sampai selesai sholat. Jangan melambung tinggi Pak. Bagaimana cara merakit bom nih supaya pasang bom ini terlalu jauh itu Pak. Ramadan yang akan datang bab sholat aja dikucek dari awal sampai akhir sebulan Ramadan. Hebat itu Pak. Dengan artinya supaya kita bacaan sholatnya ngerti, minimal globalnya saja. Sallu Arabnya baca Pak. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada Pak? Baca Arabnya. Sallu fasallu kama ra'aitumuni. Ada. Oh itu komat ke atas sedikit. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sahabat itu langsung direct melihat terus salat. Karena sejaman. Kita melihatnya dengan ilmu, ro'a bil ilmi. Terus Pak, hendaklah apabila waktu sholat tiba, waktu sholat, bang itu adzan, ganti bangnya adzan. Hendaklah adzan salah seorang di antara kamu dan yang paling tua menjadi imam. Nah ini gara-gara yang paling tua menjadi imam, tokoh aki-aki batuk-batuk Pak, dipeleker we. Geus teu bener bacaan anak-anak, geus aki-aki. Itu salah satunya lebih tua jadi imam, tapi kriteria jadi imam itu ada 4. Yang lebih unggul hafal Qur'annya, baru hadisnya. Kalau unggul Qur'an dan hadisnya sama, pesantrennya sama, yang lebih dulu hijrah. Kalau hijrahnya sama-sama, lebih dulu mana masuk Islamnya gitu. Ada kriteria imam. Ayo mah pas seret-seret we di ku DKM teh. Sok dua wah hese. Harusnya DKM itu kriteria imam jamaah sholat itu ada kriteria di hadis. Apabila waktu sholat tiba, adzan salah seorang dari kamu dan yang paling tua menjadi imam, tidak mutlak Pak. Kalau tuanya masagi silahkan. Kalau ada pemuda yang lebih hafalan Quran dan hadisnya, ya maju ke depan, nggak apa-apa. Sila ini selalu kamu artun usul ya. Sudah. Jadi surat 13 kembali ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Yang membuat perjanjian dengan Allah, dilaksanakan perjanjian dengan Allah, yaitu di antaranya salat. Tapi jiwa salatnya harus muncul. Di masjid salat sambil nangis. Waktu dagang, sukatan dan timbangan dikurangi. Itu koruptor itu salat Pak, Jumahan Pak. Tapi sekalinya korupsi miliaran Pak, bancakan lagi berjamaah. Si Ustadz mau ngomong datu kabagian kita, lamun kabagian pasti manena jempek. Tuh, gitu deh wae. Suudon. Lihat surat 29 ayat 45. Jadi jiwa sholatnya harus muncul, dibawa ke kantor, dibawa ke pasar, jiwa sholat. Lihat surat 29 45, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
29 Al-Ankabur artinya laba-laba lancah. Ayat berapa? 45. Usluma uhiya ilaika wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu terus apa? Ya'lamu ma tasna'un. Ibu artinya tolong 2945. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi teori dulu Pak, baru praktek. Baca kitab dulu, Quran dan hadis-hadis sahih, barulah praktek. Terus? Dan laksanakanlah sholat. Ya kita dulu bukan lihat teori dulu Pak, langsung aja ditalar bacaan sholat teh. Dukanya gitu cara sholatnya duka hente. Pokoknya apa cangkeme lah. Beki dia. Oh ternyata gerakan sholat itu salah. Bacaan sholat itu nggak sempurna. Tapi sekarang alhamdulillah di usia sekarang kita sudah mulai. Sudah Ramadan yang akan datang bawa sholat sajalah sebulan penuh tadarusnya. Bagus itu. Ulangi ibu sekali lagi. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Teori dulu Pak. Terus Dan laksanakanlah sholat. praktek terus. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jiwa sholatnya dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan keji dan munkar. Itu jiwa sholatnya, dibawa ke kantor, dibawa ke pasar. Terus Dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dan ibadah yang lain. dari Dari ibadah yang lain. sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah lainnya. Itu ayatnya Bapak. Terus Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. iya, jadi jiwa sholatnya muncul. Ini ulul albab, innama yatadzakaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Sudah hadis terakhir Bukhari bukan Bukhari, Muslim 1820 1821. Kalau orang meninggalkan sholat boleh dibunuh dalam syariat Islam. Tapi Pak, kalau di Republik ini nggak pakai syariat Islam, jangan Pak, nanti Bapak dibui. Orang nggak sholat agamanya Islam dibunuh, Bapak berurusan dengan polisi. Ini hadisnya ada 1820 1821. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya penggal lehernya? Jangan kata Rasul, selama mereka masih sholat. Jangan kau penggal lehernya selama mereka masih sholat. Jadi kalau tidak sholat boleh dipenggal gitu Bapak. Kalau syariat Islam berlaku, kalau tidak jangan. Coba-coba ya. Potong tangan. Ada pencuri ketangkep Bapak, bawa ke hutan, potong tangan. Bapak berurusan dengan polisi. Dan cara menegakkan syariat Islam bukan begitu. Harus tegak dulu. Ada aparatnya yang melaksanakan, bukan individu masing-masing. Sekolah di Fakultas Hukum Pak, ngerti hukum dia, perdana pidata. Ada yang melanggar di hukum, dia punya kerangkeng sendiri. Benar salah Pak? Oh menurut aturan hukum nih, saya sekolah hukum nih, begini harusnya. Bikin kerangkeng sendiri di penjara, boleh nggak? Oh nggak boleh, harus aparat ya yang melaksanakan. Begitu hukum Islam, harus aparat yang udah mencuri potong tangan, bawa ke hutan aja potong tangan. Salah yang potong tangannya, yang mencurinya nggak salah. Potong tangan itu ada prosedural. Dulu ada Pak yang zina, muridnya siapa tuh yang di Medan itu, dirajam aja karena hukum delik lagi dia yang rajamnya. Padahal betul melaksanakan aturan Allah, tapi ada prosedural. Terus Pak 1820 Muslim 1821. Hadis Muslim 1820 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha,
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, kelak akan memerintahkan pembesar-pembesar yang kebijaksanaannya ada yang kamu kenal baik dan yang tidak baik. Ada yang kamu kenal baik kebijakannya, ada yang tidak. Nah, bohong unggul. Memang tukang bohong mana nama apa? Terus Maka siapa membenci yang tidak baik, lepaslah dia dari dosa. Terus Bahkan siapa yang mengingkarinya, memprotes, selamatlah dia. Tetapi siapa yang rela mentolerir, bahkan mengikuti yang tidak baik, berdosalah dia. Terus Para sahabat bertanya, bolehkah kita bunuh mereka? apakah saya penggal aja leher mereka, kata sahabat? Jawab Nabi, tidak, selama mereka masih melakukan sholat. Jadi mafhumul apa? Hukum kebalikannya, selama mereka masih sholat jangan. Tapi kalau tidak sholat, bunuh gitu. Coba sahabat, bolehkah aku bunuh mereka, katanya, kata sahabat. Bolehkah kita bunuh mereka? Jawab Nabi SAW, tidak, selama mereka masih sholat. Jadi kalau tidak sholat boleh. Boleh. Kalau hukum Islam. Kalau hukum Islam bicaranya, kalau hukumnya tidak Islam jangan coba-coba, nanti bapak berurusan dengan polisi. Anak bapak sekolah di Fakultas Hukum, kata alar hukum perdana pidata, ada yang melanggar. Nah, kamu melanggar nih, pasalnya ini nih, ayat ini, junto ini. Lalu bapak punya kerangkeng sendiri, di kerangkeng aja oleh PRW, punya kerangkeng sendiri. Benar salah pak? Bukan aparat ya. Satu lagi 1821 Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, katanya, imam, pemimpin atau pembesar yang terbaik ialah mereka yang mencintaimu dan kamu mencintai mereka. Mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Imam yang paling buruk atau jahat ialah yang kamu benci dan mereka membencimu. Kamu mengutuk mereka dan mereka mengutukmu. Bertanya seseorang, ya Rasulullah, bolehkah kami menyingkirkannya dengan pedang? Jawab Rasulullah, tidak, selama mereka masih sholat bersama kamu. Apabila kamu lihat suatu tindakan kebijaksanaan yang tidak baik dari pembesarmu, proteslah tindakannya. Jadi demo nih, protes itu jadi demo akhirnya. Hukum demo ini kata PKS tuh. Terus Dan jangan lepas tangan dan untuk tidak taat terhadap tindakannya yang baik. iya. Bolehkah kami pegal lehernya, katanya, ulangi pak. Ya Rasulullah, bolehkah kami menyingkirkannya dengan pedang? Jawab Rasulullah, tidak, selama mereka masih sholat. Wah, mafhumul apa hukumnya? Jadi kalau tidak salat boleh. Tapi capres dan cawapres pada sholat pak. Waduh ya. Wudu. Tangan panjangnya nggak dilipat dulu pak, wudu. Wah, ketahuan juga tuh. Lupa. Oh, masa mau wudu pak, lupa pak. Karena Allah bisa, karena biasa. Sudah ya, sampai di sini, nanti to be continued, ada jilid 2-nya ya. Jadi ulul albab itu artinya apa secara bahasa? Orang-orang yang berakal. Tapi tidak setiap orang yang berakal menjadi, karena ulul albab mempunyai kriteria dan definisi syar'i. Saya tutup formalnya, ada 1-2 pertanyaan yang sehubungan materi atau yang di luar, dipersilakan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah menyimak tentang kajian tentang siapakah orang-orang yang disebut ulil albab itu. Ada beberapa yang perlu ditanyakan, Pak Haji. Enggak? Nah, enggak. Waktu itu yang masa sekarang siapa Ustaz? Kenapa? Yang disebut ulil albab sekarang ini, Iya. sekarang, Iya. apa para pemimpin itu termasuk ulil albab? Ada yang termasuk, ada yang tidak. Kalau kita husnudon ada, tapi pabalatak nutut termasuk oke pabalatak. Dan janji nate ke zaman kiwari pak, angin surga diberikan ya. Jadi jangan dipilih Ustaz. Oh bukan jangan dipilih.
Bapak punya pilihan pasti di antara yang jadi golput. Kata Bapak jadi golput, bukan. Kan jelek kan. Ya di celana mau di celana, pilihan banyak celana, bapak tetap di celana gitu. Pilih salah satu aja. Iya, Ya hak Bapak lah, hak prerogatif Bapak. jangan tidak di celana, bapak harus di celana. Pilihan celananya banyak ya. Jangan dicela tapi harus Jangan di celana, pak. jangan dicela tapi harus dicelana, gimana maksudnya Pak? Ya kan di toko itu banyak celana Iya. pilihan. Nah, pilih salah satu, jangan sampai tidak di celana gitu Pak Ustaz. Ayo Sugante, jangan dicela. Celana, Pak. Sugante jangan dicela tapi di celana, Sugante gitu, bukan ya? Celana, Pak. Warnanya terserah. Ya, terserah. Itu mah hak. Kalau Bapak TNU pakai ku Bapak. Ya, dibulingir we gitu. Ini dari suku kita nih nyelenehnya, ya Allah. Mangga hak prerogatif Bapaknya banyak. Saya ada Pak sekalian. Mangga teh aya mah. Cukup. Oh mangga Bapak. Emang nggak Pak Ustaz? Punten, bagus ya tentang ulul albab. Makanya Ustaz, dalam istilah literatur juga ada 4 Pak Ustaz. Iya. Yang pertama kalau pemikir saja, Iya. itu namanya the thinker. 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 Makanya yang kedua ada yang disebut sarjana. Nah, dia lulusan perguruan tinggi, belum tentu ulul albab. Belum. Nah, yang ketiga ada yang disebut ilmuwan atau Ya. saintis. Saintis. Kalau sarjana kan scholars. Ya. Kalau yang ini saintis ilmuwan, dia kemungkinan sarjana, dia di laboratorium menulis buku, belum tentu juga ulul albab. Makanya istilahnya dalam literatur yang ketiga itu intelektual katanya, atau pemikir yang tercerahkan. Intelektual Muslim. Ya, pemikir yang tercerahkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu rausan fikir. Pemikir yang tercerahkan, yang tadi tingkatannya ada macam-macam, mengambil pelajaran, dia selalu berzikir. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana? Kalau ICMI Pak, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI ya, yang dulu katanya Pak Habibie kan. Kalau kita berhusnudon mah berhusnudon, yalah masuk. Atau pemimpin para Madinah itu siapa dulu? Yang sekuler sebenarnya. Nurholis Majid. Udah meninggal ya? Itu katanya para Madinah. Tapi ya gimana? Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya ICMI aja. ICMI itu apa? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Muslimnya ada. Cendekiawan lagi dia. Termasuk ulul albab. Kalau cendekiawan ya kayaknya masuk. Tapi tergantung juga sih. Bisa masuk bisa tidak. Kata Bapak Jat tadi. Iya betul Bapak. Jadi 4 bagian tadi ya. Sudah, yang lain Ibu nggak ada ya Bu ya? Kalau ulama, Pak, ulama, ustadz, kiai, itu termasuk ulul albab. Jadi begini Pak. Ulama itu ada definisi syarinya. Jadi begini. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah sering belusukan Pak. Tapi benar-benar belusukannya bukan pencitraan. Makai dudukuy, kayaknya gambaran saya. Aduh, Umar bin Khattab pakai dudukuy. Baju sederhana cumbang-camping, bahkan menyelisih kampung tiap celah gang sampai ke padang gembalaan. Belusukannya bukan pencitraan itu. Kemudian ada anak gembala. Nah, Bapak perlu kambing ini nah. 1 biji aja Bapak beli. Ini kambing segini banyak. Bapak beli 1 aja. Oh, nggak bisa Pak. Ini kambing bukan milik saya. Milik dudungan saya. Kata Umar, kalau diambil 1 aja, nggak ketan tahu, majikan kamu nggak tahu lah. Dimakan aja laporan kamu atau apa saja. Dari sekian banyak, cuma 1 kambing diambil. Ketahuan nggak sama majikannya Pak? Waktu ngandangin nggak ya? Iya Pak, bukan milik saya, tapi Allah mengetahui katanya. Waduh, kata Umar, alhamdulillah, saya punya rakyat yang sedemikian. Muncullah ayat Al-Quran. Surat ayat berapa? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Sekalipun dia budak angon Pak. Ada ulama yang tidak takut oleh Allah, ada Pak? Banyak. Oh, bukan ulama kalau begitu, sekarang tinggi ilmunya. Karena ulama mempunyai definisi syar'i. Surat apa ayat berapa nanti pertemuan berikutnya saya berikan. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Masa budak angon disebut ulama Pak?
Nggak bisa Pak, ini bukan milik saya pegawai. Gak akan tahu lah majikan kamu. Iya, majikan saya tidak tahu, Allah banget mau lihat katanya. Kata Umar bin Khattab, inilah dia ulama. Budak angon ulama. Innama surat apa? Al-Anbiya atau apa? Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang dikatakan ulama itu tidak lain tidak bukan melainkan orang yang takut kepada Allah. Sekarang banyak ulama yang takut kepada Allah, Pak. Takut melarat, ingin jabatan, deketin pemerintah. Ya Pak ya? Setua itu padahal udah tua Pak, tapi masih ambisi punya jabatan. Saya tidak menyebut nama ya. Lumayan. Nanti jadi deliknya di pencemaran nama baik. Sudah setua itu, ya Allah. Kerjanya apa lagi nggak kelihatan? Lumayan, Pak. Lumayan kerjanya Pak. Lumayan dapat pensiunan. Fasilitasnya. Padahal kalaupun tidak jadi itu dia, dulunya hebat Pak, sayangnya, menyayangkan Pak. Si Fulan bin Fulan sampai demikian, sayang sekali. Ya sudah aja itu Pak. Jadi ulama itu punya definisi lagi ya. Pertemuan berikutnya surat apa ayat berapa saya berikan ya? Ya. Kalau hubungannya dengan ulama su itu. Iya, ulama su itu ulama jahat, ulama jelek. Menjual ayat Allah dengan fasilitas jabatan. Ulama itu ada warasatul anbiya, ulama pewaris ajaran Nabi. Jadi ulama itu ulama warasatul istana. Ada ulama warasatul istana. Yang dikatakan su itu. Iya, ulama su. Tapi kita nggak boleh sudon ya. Mungkin dia masuk itu mau merombak dari dalam, akhirnya pagar makan tanaman. Bisa. Menteri Agama siapa dulu? Ya kita harus masuk parlemen supaya kita bisa merubah sistem. Jadi pagar makan tanaman akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Pak ya? Yang bertanya bukan tidak tahu sebetulnya, ini nguji aja karena ada ulama su, ulama su. Tapi saya tidak menyebut A ulama su, B ulama tidak ya. Tapi banyak ulama yang nyebrang karena jabatan dan fasilitas kedudukannya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan